Pemirsa, Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan perombakan kabinet kerja. Ada 6 nama menteri baru masuk dalam kabinet, 2 diantaranya menggantikan posisi menteri yang terkait kasus dan 4 adalah nama yang kemudian menggantikan menteri lama. Pemirsa, sebelum reshuffle diumumkan oleh Presiden, ada beberapa nama yang sudah berkembang di masyarakat dan terkonfirmasi pada hari ini, diantaranya adalah nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Dan juga ada 5 nama baru yang tadi sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan membahas satu persatu bagaimana nama-nama yang sudah diumumkan dan akan dilantik besok oleh Presiden itu bersama pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Pak Adi. Pak Adi sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat sore Pak Adi. Mas Doni, apa kabar? Kabar baik Pak Adi. Pak Adi, ya. 6 nama akhirnya diumumkan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri yang akan dilantik besok di Istana. Komentar Pak Adi terkait 6 nama ini? Pertama, nama-nama ini kan tidak ada yang kejutan sebenarnya. Selain familiar, selain sudah terkenal, 6 nama ini belakangan ini sering menjadi pergunjingan publik yang akan menempati pos kementerian yang akan direshuffle oleh Jokowi. Ada Sandiaga Uno, ada Risma gitu ya, ada Yakut, Nafis, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini nggak ada yang terlampau spesial, Mas, karena tidak ada wajah-wajah baru sebenarnya. Yang kedua, saya memaknai reshuffle kabinet kali ini ya win-win solution. PDIP dan Gerindra sama-sama happy karena tidak ada pengurangan jatah menteri di mereka. Sehingga postur kabinet ke depan bisa maksimal membantu Presiden. Ada nama Risma, ada nama Sandi. Saya menduga ini sengaja ditunjuk oleh partai terkait untuk menutup noda hitam yang ditinggalkan oleh Juri Ali dan Edi Prabowo. Sandi kita tahu punya track record dan integritas yang cukup bagus. Begitupun dengan Risma, dinilai bekerja untuk rakyat, positioningnya yang kemudian humble, dan memiliki rekam jejak yang cukup bagus. Dan yang menariknya satu lagi, Menteri Agama, Bos Ansor, ini sepertinya sengaja disiapkan untuk head to head dengan FPI dan menguatnya politik identitas. Ya, ini menarik menurut saya, Mas. Artinya dalam tanda kutip, ini perang dengan kelompok-kelompok radikal ke depan akan semakin digalakkan dengan postur menteri yang baru ini. Kita tahu Pak Yakut ini adalah orang yang memang menghibahkan 24 jam hidup dan matinya untuk menjaga NKRI dari rongrongan radikalisme. Iya, Pak Adi, kalau 6 nama ini bukan nama baru, artinya ekspektasi publik sebenarnya sudah terkonfirmasi sesuai dengan harapan masyarakat yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi ya, Pak Adi ya? Betul, ini menambah optimisme sebenarnya, Mas, karena menteri-menteri baru ini relatif punya pengalaman, track record, dan rekam jejak yang sudah bisa di-tracking sejak lama. Misalnya M. Lutfi, kita tahu beliau ini adalah sosok yang cukup mantap dan saat ini dipercaya misalnya sebagai salah satu pembantu presiden. Pak Tenggrono kita tahu sebagai Wamen Menhan saat ini juga track recordnya bagus. Artinya apa? Ini semoga menjadi kado indah di penghujung tahun 2020 sehingga Jokowi di tahun kedua, periode kedua ini bisa bekerja dengan maksimal dengan menteri-menteri yang bisa maksimal, bisa bekerja secara extraordinary di tengah pandemi. Ini penting. Pesannya adalah Jokowi akan tinggal landas di tahun kedua untuk menggenjot di berbagai sektor politik yang selama ini memang begitu banyak celahnya, Mas. Ini harapan baru, semoga ada gebrakan yang dilakukan oleh menteri baru ini. Oke, Pak Adi, coba kita review satu persatu menteri baru yang akan dilantik besok ini ya. Ada nama M. Lutfi, ini menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Anda, apakah, ya memang kalau track record M. Lutfi memang sangat tepat dan cocok di bidang perdagangan. Menggantikan Menteri Agus Suparmanto sebelumnya yang juga tokoh partai politik. Tapi M. Lutfi kan lebih sebagai seorang profesional. Anda melihatnya posisinya sudah tepat atau juga bisa sebagai jembatan untuk membuka komunikasi dengan Demokrat misalnya walaupun Lutfi bukan politisi? Ya, saya kira ini soal bagaimana nanti mengeksekusi kebijakan-kebijakan politik strategis di kementerian ya. Bukan untuk menjembatani politik dengan Demokrat. Ini murni pertimbangan profesional dan kinerja. M. Lutfi saat ini kan dipercaya sebagai dubes misalnya. Itu salah satu starting point kenapa M. Lutfi dipercaya saat ini untuk menjadi menteri Pak Jokowi. Saya kira ini postur kabinet yang sudah mantap. Tinggal Pak Lutfi ini apakah bisa mengulang success story ketika dulu pernah menjadi menteri di era SBY. Itu yang ditunggu oleh publik saat ini. Ya,
Menteri Agama seperti yang Anda sampaikan tadi adalah nama yang menurut Anda tadi akan berhadapan langsung dengan organisasi radikal. Apakah memang cuma itu tujuannya saja atau ada agenda lain dari Presiden? Karena ini adalah agenda Presiden, bukan agenda Menteri, Pak Adi. Ya, Menteri Agama saya mengindikasikan sebagai upaya kembali ke hitoh. Selama ini biasanya siapapun presidennya, Menteri Agama biasanya dari teman-teman NU. Cuman di periode pertama Pak Jokowi ini kan kebetulan bukan NU. Reshuffle kali ini menunjukkan bahwa Menteri Agama dalam tanda kutip pilihnya NU itu dikembalikan kembali. Makanya kemudian Menteri Agama ini bukan hanya bos Ansor, bukan hanya misalnya sesepuh di NU, senior di NU, tapi ingat, yang saya tangkap adalah ini sebagai upaya untuk menarasikan politik kebangsaan yang lebih inklusif dan terbuka selain melawan kelompok-kelompok radikal ini. Kita tahu Ansor, kita tahu NU dengan jargon Islam Nusantara ini akan menjadi garda terdepan supaya suasana batin kebangsaan kita ini lebih sedikit dinamis, lebih toleran dan tidak lagi memunculkan friksi-friksi kebencian yang sangat ampuh belakangan ini merusak dan merobek-robek suasana batin kita. Oke. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akhirnya terpental dari kabinet. Penggantinya bagaimana Anda melihatnya? Ya saya kira cocok Mas penggantinya. Kan menteri itu kan tidak terlampau harus ngerti persoalan kesehatan dan seterusnya. Yang paling penting adalah bagaimana melahirkan satu kebijakan politik yang itu sesuai dengan kebutuhan anak zaman, sesuai dengan kebutuhan pandemi COVID yang selama ini. Jadi Pak Jokowi sebenarnya hanya membutuhkan seorang menteri yang berani mengambil keputusan di tengah kemudahan satu regulasi, di harus tengah gerak cepat ya Pak Adi ya? Betul. Itu yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Soal kapasitas, kompetensi, saya kira semua menteri sudah melampaui itu. Tapi mengambil keputusan di tengah pandemi, ini yang sebenarnya dicari oleh Jokowi terhadap Menteri Kesehatan yang baru. Saya kira sosoknya sudah pas dan mantap. Ya. Wakil Menteri yang kemudian naik kelas jadi Menteri, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Bagaimana Pak Adi? Ya, sama saja Mas. Pak Wahyu ini kan orang lama. Beliau ini adalah sosok yang sudah malang melintang. Track recordnya kita bisa bedah dan bisa tracking dengan baik. Nah, KKP ini kan kementerian yang saya kira cukup unik selama ini. Dulu pernah dipimpin oleh seorang profesor berurusan dengan KPK. Pernah juga dipimpin oleh alumni SMP, tapi kemudian diacungi banyak jempol oleh banyak orang. Belakangan dipimpin oleh elit partai, tapi tersangkut korupsi. Nah, sekarang Wamen, Menhan dibutuhkan dalam tanda kutip dengan tangan besinya untuk membenahi KKP yang compang-camping yang penuh dengan misteri yang saya sebutkan. Kenapa sih Pak Adi? Emang di KKP itu terlalu besar godaannya ya? Terlampau besar Pak. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jebakan Batman terjadi di mana-mana. Jadi jangan macam-macam sama lobster ya? Betul. Itu bukan hanya bisa menggigit, tapi juga menyapit Mas. Yang bisa mengantarkan itu ke KPK. Nah Pak Trenggono saya kira adalah orang yang relatif punya iman politik yang tidak akan tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Itu yang kemudian ditunggu oleh banyak orang sebenarnya. Oke, Sandiaga Uno, mantan rival Presiden Jokowi. Apakah ini panggung yang digelar oleh Presiden Jokowi untuk mantan rivalnya agar nanti memiliki panggung untuk kontestasi Pilpres berikutnya, misalnya dengan Pak Prabowo lagi, atau dari perspektif Anda seperti apa? Kalau bicara tentang Pak Sandi, banyak wajah yang bisa kita jelaskan. Pertama, wajah profesional. Pak Sandi harus kita tahu adalah seorang pengusaha muda yang sukses, yang kemungkinan besar juga akan mengulang sukses yang sama di kementerian yang baru. Yang kedua, Pak Sandi adalah sosok yang memang cukup potensial menuju jalan panjang di 2024. Dan yang ketiga, Pak Sandi ini sebenarnya melengkapi rekonsiliasi politik yang sesungguhnya antara cebong dan kampret. Lengkap sudah ini rekonsiliasi bangsa ini dengan masuknya Sandiaga Uno sebagai menteri. Jadi ke depan kondusivitas politik, dukungan politik akan kondusif, akan masif. Maka kemudian tantangan ke depan adalah bagaimana janji nawacita yang diinginkan oleh Jokowi di periode kedua ini bisa maksimal dan terwujud untuk meninggalkan satu legasi yang cukup luar biasa. Oke. Kader PDI Perjuangan yang juga Wali Kota Surabaya yang pas banget Pak Adi sudah mengakhiri di bulan ini masa tugasnya sebagai Wali Kota Surabaya, kemudian pindah ke ibu kota menjadi Menteri Sosial. Sepertinya ini memang pas banget ya, komentar Anda? Ya, Risma ini bisa mengulang success story yang dilakukan oleh Jokowi. Wali Kota, naik kelas jadi gubernur dan jadi presiden.
Jangan-jangan Risma dari wali kota jadi menteri bisa menjulang di 2024. Jalan itu sudah mulai terlihat nyata. Karena suka tidak suka, Risma ini adalah salah satu kader PDIP yang saat ini cukup menonjol dan paling banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Gebrakan, manuver, dan kinerjanya tidak ada yang meragukan di situ, Mas. Oke, Itulah yang saya sebut. artinya sebenarnya PDI Perjuangan menyiapkan jalur khusus buat Risma di samping nama-nama lain dari PDI Perjuangan, misalnya Gubernur Jawa Tengah, begitu Pak Adi? Sepertinya begitu. PDIP ini kan partai politik lama, cukup senior dalam politik. Dia mencoba untuk memberikan umpan-umpan politik kepada publik dengan mengendorse sejumlah kader terbaiknya. Tentu untuk dipinang menuju jangka panjang di 2024. Ada Risma, ada Ganjar, ada Puan gitu dan nama-nama lain. Tinggal nanti uji materi apakah pejabat publik saat ini yang dipercaya oleh PDIP memiliki tingkat penerimaan yang cukup baik atau tidak di masyarakat. Ini sekali lagi adalah panggungnya Risma. Apakah ke depan bisa berlanjut untuk 2024 atau Risma hanya selesai di urusan menjadi Menteri Sosial. Semua tergantung sama Risma. Baik, kita tinggal menunggu bagaimana mereka bekerja Pak Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat sore dan selalu sehat Pak Adi.